Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Sahabat Haidar Channel dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan Haidar Channel 29, channel religi edukasi. Mudah-mudahan channel ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kali ini Haidar Channel 29 akan membagikan kisah dari seorang Kiai Sepuh yang penuh karisma. Beliau adalah Kiai Sirot bin Akrom dari Kadirjo, Klaten. Selamat mengikuti, mudah-mudahan kisah ini dapat menjadi suri teladan untuk kita semua dan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Tapi jangan lupa sebelum menonton videonya, silakan klik tombol subscribe untuk menambah perkembangan dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Kiai Sirot Akrom Kadirjo, Klaten. Lingkungan sekitar tempat tinggal. Desa Kadirjo terletak di Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Desa yang berada di tengah Kecamatan Karanganom tersebut pernah menjadi pusat informasi ilmu agama Islam pada masanya, yaitu sekitar tahun 1800-an sampai awal tahun 1900-an. Hal ini dikarenakan karena adanya pondok pesantren yang diasuh oleh Syekh Ahmad, sering dipanggil dengan Doro Ahmad atau Syekh Ahmad. Syekh Ahmad adalah seorang ulama besar dan mursyid Thariqah Syadziliyah yang satunya dari Syekh Nahrawi, dan akhirnya sarannya sampai di Pondok Peta Tulung Agung, Jawa Timur, dan Pompas Bambu Runcing Paraan, Temanggung, Jawa Tengah. Selain Syekh Ahmad, ada juga tokoh-tokoh lain seperti Kiai Badarudin, Kiai Mawardi, Kiai Anwar, Kiai Abdul Hanan, dan beberapa yang lain. Keberadaan beberapa tokoh kiai ini yang barangkali menjadikan Kiai Akrom Aturrahman dan istrinya begitu besar harapannya untuk mempunyai anak laki-laki yang alim, karena waktu itu anak-anaknya yang sudah terlahir adalah perempuan dan belum memiliki anak laki-laki. Kuatnya keinginan tersebut diiringi dengan nazar, apabila mempunyai anak laki-laki maka akan disekolahkan di pondok pesantren agar kelak anaknya bisa menguasai kitab kuning dan alim terhadap ilmu agama. Kiai Sirot lahir di Klaten pada tanggal 1 Maret 1913 Masehi. Sirot kecil tumbuh dalam lingkungan agamis di Kadirjo. Nama kecilnya adalah Abdus Syakur dan berganti nama menjadi Sirot sejak pulang haji tahun 1927 Masehi. Nama lengkapnya Kiai Haji Sirot bin Akrom bin Abdurrahman, untuk membedakan nama Kiai Ahmad Sirot bin Umar Panularan Solo yang makamnya di Pajang, Makam Haji Solo. Masyarakat seringkali membedakannya dengan menyebut Kiai Sirot Kadirjo dengan Kiai Sirot Panularan. Keduanya juga sering bertemu karena kebetulan istri Kiai Sirot Akrom masih keponakan sambung dari Kiai Ahmad Sirot Umar Solo. Jumlah saudaranya adalah 14. Kiai Haji Sirot Akrom merupakan anak laki-laki pertama di keluarganya. Pada usia yang masih belia, Sirot kecil diberangkatkan oleh kedua orang tuanya ke pesantren dengan jalan kaki. Tepatnya di pondok pesantren Termas di bawah asuhan Kiai Haji Dimyati. Hal ini dalam rangka memenuhi nadar jika Kiai Akrom dianugerahi anak laki-laki,
maka akan disekolahkan di pesantren agar menjadi seorang yang alim. Di pesantren termas inilah Sirot kecil berkawan dengan Kiai Haji Hamid bin Abdullah Pasuruan, Kiai Hamid Kajuran Magelang, Kiai Haji Marzuki Giriloyo Imogiri Yogyakarta, Abu Yadimiyati Pandeglang Banten, dan beberapa kiai lainnya. Di mata Kiai Haji Dimyati, Kiai Sirot termasuk diperlakukan berbeda dengan santri-santri yang lain ketika belajar di pesantren. Kiai Sirot disuruh untuk mendakwahi para penjudi, sabung ayam, dan tempat maksiat lainnya. Teladan terpenting dari sosok Kiai Haji Sirot Akrom adalah semangatnya dalam bersilaturahim. Bagi Kiai Sirot, silaturahmi yang dipraktekkan beliau tidak harus yang muda sowan berkunjung kepada yang lebih tua, namun lebih kepada bagaimana yang lebih tua juga bisa bersilaturahmi pada yang lebih muda. Pada intinya, siapa yang mempunyai waktu longgar maka dapat bersilaturahim. Jaringan silaturahim beliau hampir seluruh ulama di Pulau Jawa, mulai dari Kiai Haji Dimyati Pandeglang Banten sampai Kiai Haji Hamid Abdullah Pasuruan, bahkan juga ulama-ulama Madura. Maka dari itu tidak heran jika jaringan Kiai Sirot Akrom meliputi seluruh wilayah Indonesia. Beliau juga dekat dengan banyak tokoh pemerintahan. Salah satunya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sri Sultan Hamengkubuwono X menganggap Kiai Haji Sirot Akrom sebagai orang tua dan ulama. Bahkan bukan hanya kalangan ulama, habaib atau kiai, banyak orang yang biasa pun juga sering didatangi beliau. Postur tubuh beliau yang kecil membuat gerakannya gesit dan seakan tidak kenal lelah, sehingga menjadikannya rajin untuk bersilaturahim dan ngaji kemana-mana. Suatu ketika, Kiai Haji Hamim Jazuli atau Gusmi Ploso Kediri mengomentari beliau, "Aku kalau ketemu Mbah Sirot malu sekali. Meskipun sudah sepuh, tapi semangatnya dan aktivitas beribadahnya luar biasa dan mengalahkan yang lebih muda." Pernah ada seorang santri bertanya kepada beliau tentang resep agar tubuh bisa bergerak secara gesit dan tidak mudah lelah. Kemudian Kiai Sirot menjawab bahwa resep agar bisa gesit bergerak adalah buang air kecil dengan cara jongkok atau tidak boleh dengan berdiri. Teladan kedua dari perilaku Kiai Haji Sirot Akrom adalah beliau dengan mudah cepat melupakan apabila membantu kesusahan orang lain. Suatu ketika ada salah seorang santri beliau yang datang dan meminta uang kepada beliau untuk keperluan membayar SPP sekolah anaknya yang nunggak beberapa bulan. Kiai Haji Sirot Akrom pun langsung memberikan uang sejumlah yang diminta. Selang beberapa hari beliau bertemu dengan santri tersebut. Lalu beliau memanggilnya dan memberinya uang lagi yang lebih banyak. Santri itu bilang, "Kemarin kan saya sudah diberi, Mbah." Beliau menjawab, "Aku nek beraweh wong kok mesti lali ya. Aku kalau habis memberi sesuatu kepada orang kok pasti lupa ya," kata beliau. Begitu banyak santri dan tamu yang datang kepada beliau. Dalam menyelesaikan masalah mereka yang datang, beliau selalu membantunya secara zahir dan batin. Bukan hanya dengan doa nasihat yang diberikan, namun materi pun beliau berikan kalau memang itu yang dibutuhkan oleh tamunya. Sehingga tidak sedikit tamu yang datang untuk bercerita tentang kesusahan hidup yang dialaminya. Salah satunya tentang masalah kondisi ekonomi. Beliau sering memberi uang kepada beberapa tamunya untuk membayar hutang atau untuk modal usaha. Lisan dan hati Kiai Sirot seakan-akan tidak pernah berhenti untuk berzikir dan bersolawat. Meskipun sudah larut malam dan beliau sudah berbaring di dalam kamar untuk beristirahat malam, masih saja terdengar suara lirih zikir dan solawat dari kamar beliau. Kiai Haji Sirot Akrom juga jarang tidur, karena memikirkan santri-santri beliau atau orang-orang yang mengaji kepada beliau dan para tamu beliau. Santri dan tamu beliau tidak terbatas hanya untuk kalangan saja, namun dari beberapa kalangan, baik NU maupun Muhammadiyah, dari Jawa maupun dari luar Jawa. Dalam hal zikir dan
Thariqah yang diikuti oleh Kiai Sirot Akram tidak ada keterangan yang pasti. Kiai Sirot Akram tidak berbicara tentang thariqah karena menurut Kiai Haji Sirot Akram bahwa thariqah itu aurah, tidak perlu diperbolehkan. Meskipun demikian, hampir mustahil Kiai Sirot Akram tidak mengikuti thariqah. Kiai Haji Sirot Akram diperkirakan mengikuti thariqat Syatariyah. Hal ini dilihat dari cara dan lafal berzikirnya. Pintu rumah Kiai Sirot Akram selalu terbuka selama 24 jam bagi siapapun yang datang. Suatu ketika malam hampir dini hari, beliau baru pulang dari Jakarta. Beberapa saat kemudian beliau istirahat dan tidak lama setelah itu ada tamu yang datang. Salah seorang putrinya tidak sampai hati untuk membangunkannya, lalu menyuruh tamu tersebut untuk datang keesokan harinya. Begitu tamunya datang, beliau bertanya tentang tamunya. Reaksi beliau marah setelah tahu tamunya diminta datang lagi keesokan harinya dengan meminta agar jangan sekali-kali menolak tamu yang datang seraya bilang, "Iki wis dadi tugas bapakmu melayani sapa wae sing teko." Memang ini sudah menjadi tugas bapakmu untuk melayani siapapun yang datang. Kiai Haji Sirot Akram merupakan pribadi yang low profile, rendah hati. Hal ini tercermin dalam keseharian beliau yang suka jajan makanan di warung lesehan, warung angkringan, dan sering lenggah-lenggahan atau duduk-duduk di angkringan terminal Klaten. Kiai Haji Sirot Akram juga tidak bersedia mendirikan pesantren meskipun dibiayai oleh banyak orang. Tetapi kalau diminta bantuan materi untuk membangun pesantren dan tempat ibadah atau masjid atau musola, justru sangat semangat membantu dalam bentuk materi sekalipun. Sikap suka menolong dan keikhlasannya terlihat ketika ada seorang dari panitia sebuah pengajian dari Kedung Ombo Boyolali meminta beliau untuk datang di daerah sana. Kedatangan orang ini malam-malam bermaksud untuk menjemput Kiai Sirot dan dia datang dengan naik sepeda motor. Beliau yang sudah sepuh kemudian diboncengkan naik sepeda motor dari Karanganam Klaten sampai Kedung Ombo Boyolali yang jaraknya sekitar 40 km. Dijemput dengan cara seperti itu tidak lantas membuat beliau komplain. Meskipun kemudian yang bertugas menjemput beliau itu lalu dimarahi oleh panitia yang lain. Kiai Sirot adalah sosok kiai yang gemar sekali dengan kegiatan mengaji kitab kuning. Salah satu santri beliau menuturkan bahwa siapapun santri yang datang kepada beliau dan ingin mengkaji kitab selalu dilayani dengan baik tanpa mempertimbangkan jumlah santri yang mengaji. Satu santri pun tetap beliau ajar ngaji. Bahkan seringkali terlihat ketika santri yang mengaji itu kelihatan mengantuk. Kemudian beliau mengambilkan bantal untuk tiduran santri tersebut di tempat itu dan kemudian beliau tetap meneruskan ngaji kitabnya. Mahasin beliau yang luar biasa adalah selalu mencucikan pakaian istrinya hingga sampai penjemuran dan mengambil kembali jemuran tersebut ketika sudah kering. Gus Amin, putra Kiai Hamid Kajuran Magelang, pernah berkomentar, "Semua perilaku Mbah Sirot Kadirjo insya Allah bisa juga aku tiru dan aku lakukan. Tetapi kalau yang satu ini, yaitu mencucikan baju istri, aku benar-benar tidak mampu melakukannya." Komentar ini tidak berlebihan karena memang dalam laku ini menyangkut martabat dan harga diri seorang suami, apalagi ketika para tetangga dan orang-orang terdekat mengetahuinya. Karomah Kiai Haji Sirot Akram. Seorang santri Kiai Sirot Akram pernah sowan kepada Kiai Zaini bin Abdul Ghani atau Tuan Guru Ije atau Guru Sekumbul Martapura Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Santri tersebut mempunyai karakter yang antusias dan penasaran untuk bertemu dengan orang soleh. Karena faktor banyaknya tamu yang sowan pada Tuan Guru Ije serta kondisi kesehatan beliau menjadikan tidak mudah untuk menemui beliau. Atas kengeyelan santri tersebut, kemudian para santri Tuan Guru Sekumbul mengusirnya. Bahkan ketika dia ingin tidur bermalam di masjid pesantren,
Akhirnya santri Kiai Sirot Akram terpaksa mencari losmen tempat penginapan untuk bermalam. Anehnya, pagi-pagi buta santri Kiai Sirot Akram tersebut sudah dijemput oleh santri-santri Tuan Guru sekumpul dengan ramah dan segera akan disuankan dengan beliau. Hal ini membuatnya bingung tidak karuan. Ternyata Tuan Guru IJ atau guru sekumpul mengungkapkan bahwa semalam beliau didatangi Kiai Sirot Akram Klaten dan memberitahu bahwa salah satu santri beliau ingin sowan. Padahal Kiai Sirot Akram Klaten yang sudah wafat pada saat kejadian itu. Kiai Sirot Akram wafat Desember tahun 2000 Masehi. Salah satu putri Kiai Sirot Akram yang tinggal di Jawa Timur yang bernama Nyai Hamidah sudah lama punya keinginan untuk sowan kepada seorang kiai yang sangat karismatik, yaitu Kiai Hamid Pasuruan. Namun kenyataannya sulit sekali untuk bisa bertemu secara langsung dengan beliau. Suatu ketika Kiai Sirot Akram datang ke Jawa Timur dan berniat untuk sowan kepada Kiai Hamid Pasuruan. Hal ini dimanfaatkan oleh Nyai Hamidah untuk ikut bersama Kiai Sirot Akram. Singkat cerita, begitu sudah sampai di gerbang kediaman Kiai Hamid Pasuruan, ternyata beliau sudah berdiri dan siap menyambut kedatangan Kiai Sirot Akram dengan menyebutnya sedulur dari Klaten, padahal tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Selain kesenangannya berzikir, bersolawat, dan mengajar ngaji, Kiai Sirot Akram yang memiliki suara yang merdu. Setiap kali Kiai Sirot Akram adzan, banyak orang yang merasa ternyuh dan kemudian menangis mendengar merdunya suara Kiai Sirot Akram dan indahnya lantunan adzan Kiai Sirot Akram tersebut. Salah satu keponakan Kiai Sirot Akram yang bernama Abu Darin di daerah Dawar Boyolali menuturkan bahwa ada seorang kiai dari Kudus yang bernama Kiai Naim. Pada suatu malam, Kiai Sirot Akram diminta menginap di rumah Kiai Naim. Ada semacam rasa penasaran di pikiran Kiai Naim tentang aktivitas malam hari Kiai Sirot Akram. Kira-kira jam 2, Kiai Sirot Akram keluar dari kamar lalu mengambil air wudhu dan kemudian membuka pintu rumah untuk keluar rumah dengan membawa sebuah kitab kuning. Keluarnya Kiai Sirot Akram ini diam-diam diikuti oleh Kiai Naim. Ternyata Kiai Sirot Akram menuju ke tanah lapang dan anehnya sudah ada ratusan orang yang duduk menunggu beliau di tempat tersebut. Padahal tidak terdengar sedikit pun suara kendaraan yang datang atau orang ramai lalu lalang. Kemudian Kiai Naim menyaksikan Kiai Sirot Akram mengajar orang-orang tersebut. Paginya Kiai Naim bertanya tentang apa yang dia lihat semalam. Betapa marahnya Kiai Sirot Akram ketika tahu kegiatan ngajinya diintip oleh Kiai Naim. Ternyata orang-orang yang berkumpul di tanah lapang tengah malam itu bukanlah manusia, melainkan makhluk Allah dari bangsa jin yang ingin mengaji kepada beliau. Hal ini berdasarkan pengakuan beliau setelah marahnya reda dan mengatakan, "Ya ngono kuwi, muridnya mbahmu ana sing bangsa ngono kuwi." Ya seperti itulah. Muridnya mbahmu ada yang bangsa seperti itulah, maksudnya yaitu jin. Abu Darin juga menuturkan kisahnya ketika akhirnya ia berbaiat Thariqah Naqsyabandiyah atas paksaan ayahnya. Kemudian dia sowan kepada Kiai Sirot Akram dan menuturkan bahwa ia telah berbaiat Thariqah. Seketika itu Kiai Sirot Akram menampar keras mukanya berkali-kali dengan menggunakan kopiah sambil mengusirnya dan berteriak lantang, Minggato kono, pergilah sana." Abu Darin hanya diam tidak beranjak dari tempat duduknya dan bingung dengan kelakuan Kiai Sirot Akram kepadanya. Beberapa saat setelah situasi mereda, Kiai Sirot Akram berkata kepada Abu Darin, "Ngerti ya aku ngusir kowe iku sakjane sing tak usir yaiku sifat kanomanmu. Ketahuilah bahwa aku mengusir kamu itu sejatinya yang aku usir adalah sifat atau nafsu mudamu." Dalam berbicara dan berperilaku, Kiai Sirot Akram seringkali dianggap belak-belakan. Sikap tersebut lebih pada perilaku Kiai Sirot Akram menuju setiap orang yang ingin belajar dan dekat kepada beliau. Wafat di saat sholat. Usia yang semakin sepuh menjadikan raga Kiai Haji Sirot Akram semakin rapuh dan mulai sakit. Ada hal-hal yang aneh di tengah sakit menjelang wafatnya.
Beliau seringkali tersenyum sendiri seperti senyumnya bayi dan berbicara sendiri dengan mengucapkan dan menjawab salam padahal tidak ada orang yang datang. Apakah itu malaikat? Wallahu a'lam. Rumah sakit Cakra Husada Klaten Kamarwijaya Kusuma nomor 2 menjadi saksi bisu tempat beliau menghembus nafas terakhir. Beliau dirawat di sana dalam waktu yang cukup lama, yaitu 40 hari. Saking lamanya beliau sakit, ada kiai yang berpikiran kalau beliau punya jimat untuk semacam pegangan atau apapun. Akhirnya pada saat menjenguk beliau dengan memberanikan diri bertanya kepada Kiai Sirat Akram, apakah selama ini punya pegangan ini? Kemudian Kiai Sirat Akram meminta kiai yang bertanya tersebut untuk mendekatkan telinganya dan beliau menjawab dengan suara lantang bahwa beliau benar mempunyai pegangan yang sulit dihilangkan. Beliau mengatakannya dengan lantang, pancen mbahmu iki duwe cekelan sing angel dihilangi. Pengen ngerti cekelane mbahmu apa? Cekelane mbahmu yaiku dosa. Memang benar kalau mbahmu ini punya pegangan yang sulit untuk dihilangkan. Ingin tahu pegangan mbahmu ini apa? Pegangan mbahmu ini yaitu dosa. Selama sakit, Sri Sultan Hamengkubuwono X mengirimkan utusan kepada Kiai Sirat Akram yang dirawat di Rumah Sakit Cakra Husada Klaten. Utusan Sri Sultan Hamengkubuwono X tersebut mengatakan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono X ingin memindahkan Kiai Sirat Akram ke Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta agar mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Namun beliau tidak mau. Ketika sakit, Kiai Sirat Akram tidak pernah mengeluh. Beliau malah rajin bersolawat dengan suara yang keras, sampai-sampai banyak orang yang menjenguk beliau ikut membaca solawat. Pagi itu Senin tanggal 8 Ramadan 1421 Hijriah, Kiai Sirat Akram berkata pada salah satu cucunya bahwa kalau bisa pulang ke rumah pagi itu, tentu masih kelihatan ganteng dan gagah dengan masih memakai serban dan tutup kepala. Pada zuhur sampai menjelang asar, beliau berbaring dengan kepala di arah barat dan kaki di arah timur, sedangkan anak dan cucunya yang hari itu menemaninya sedang tidur. Betapa kagetnya ketika anak cucunya terbangun. Ternyata posisi Kiai Sirat Akram sudah berubah 180 derajat dengan posisi kepala di arah timur dan kaki di arah barat. Dan selang infusnya yang berbelit-belit itu tidak karuan. Melihat hal ini, tentu yang jaga sangat heran dan kaget karena bergerak saja beliau sudah sangat susah, namun mengapa bisa berubah posisi 180 derajat. Kiai Sirat Akram segera meminta untuk tidak heran dan kaget, seraya mengatakan bahwa yang mengangkat dan merubah posisinya tadi adalah para malaikat. Adzan asar telah terdengar. Kiai Sirat Akram meminta kepada putrinya yang bernama Hajah Husnul Khotimah agar tubuhnya disucikan, terutama di tempat-tempat berwarna najis. Setelah semua disucikan serta dipakaikan sarung dan baju yang suci, karena beliau mengajak putrinya tersebut untuk sholat jamaah dengan posisi beliau berbaring. Namun begitu beliau mengucapkan niat sholat dan takbiratul ihram dengan intonasi yang jelas dan keras, "Sholli fardul asri lillahi ta'ala, Allahu Akbar," beliau langsung wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau dimakamkan pada hari Senin 9 Ramadan 1421 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 5 Desember tahun 2000 Masehi di makam sebelah Masjid Mujahidin Kadirjo Karanganam Klaten. Perjuangan dakwah Kiai Sirat Akram kemudian dilanjutkan oleh suami dari cucu beliau yang bernama Hamam Baihaqi MHI, salah satunya dengan menggelar majelis zikir dan mujahadah dzikrul ghafilin setiap malam Senin Kliwon di Kedungun Pedan dan setiap malam Kamis di Kadirjo. Majelis ini sudah berjalan 7 tahun. Hamam Baihaqi MHI mendapatkan ijazah mujahadah dzikrul ghafilin dari Kiai Farid Rajdi, putra dari Kiai Ahmad Siddiq Jember.